Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-46. Saya akan mengajak kita di ayatnya yang ke-44 hingga 46. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu senang ya buat kita ketika Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Apalagi Dia ada di tengah-tengah kita. Dan tentunya berbahagialah kita yang menjadikan Allah kita ini sebagai Allah ya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengenal, tetapi juga menjadikan Allah yang kita kenal ini menjadi Allah kita. Allah yang memimpin kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah kita ini Allah yang peduli, Allah yang mengerti, ya. Bahkan Allah kita ini Allah yang selalu rindu mengenal kita. Ya, kalau di sini dikatakan aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Hal ini Bapak Ibu Saudara memberikan gambaran bahwa Allah kita, Allah yang senang berelasi dengan kita. Dan kita sungguh bersyukur ketika Allah mau berdiam di tengah-tengah kita. Dia bukan Allah yang setelah menciptakan terus Dia tinggalkan, Dia abaikan atau Dia biarkan, tidak. Tetapi Dia mau diam ya di tengah-tengah hidup kita. Di tengah umat pilihannya, di tengah umat ciptaannya. Ya, kita pasti senang ya ketika orang yang penting itu hadir di tengah kehidupan kita. Ya, saya kadang melihat begitu ya, presiden kita itu di mana-mana gitu ya, dirindukan kehadirannya. Ya, bahkan ada beberapa orang itu sampai berani ya menerobos pas pampres begitu ya, untuk sekedar bertemu, untuk sekedar berfoto, untuk sekedar bersalaman begitu ya. Mereka sangat senang sekali ketika presiden ini bisa datang ya di tengah-tengah kehidupan mereka. Apakah itu di pasar, apakah itu di tempat mereka bekerja, apakah itu di kota mereka, rasanya itu sudah senang sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, bisakah membayangkan juga ketika Allah juga diam di tengah kehidupan kita. Dia hadir di tengah pekerjaan kita. Dia hadir di tengah keluarga kita. Dia hadir di dalam setiap pergumulan hidup kita. Pasti kita akan senang sekali. Dan kita tentu akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika Allah ada di dalam kehidupan kita. Nah ini menjadi pergumulan dalam hidup kita ya. Seringkali ketika kita lewat rumah kosong atau lewat rumah orang tertentu, mana yang lebih sering kita bilang? Rumah itu ada Tuhannya atau rumah itu ada hantunya? Ya ironi ya kadang ya. Banyak orang bilang rumah itu ada hantunya.
Tapi jarang kita itu bilang rumah itu ada Tuhannya. Kenapa saudara? Nah ini penting ya. Sekarang coba kita mulai berpikir ya, bagaimana di rumah kita juga ada Tuhannya. Di tempat pekerjaan kita juga ada Tuhannya. Di mana kita ada Tuhan di sana. Makanya saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Itu menunjukkan bahwa di mana kehadiran kita ada Tuhan di sana. Ketika engkau berbicara, ketika engkau merencanakan sesuatu, ingat ada Tuhan di sana. Hal ini saudara mengingatkan kita. Ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, sekali lagi, Allah terus ingin menyatakan dirinya yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang memimpin perjalanan hidup mereka. Dan tentunya Allah juga ingin mengingatkan kita. Kalau kita bisa melewati hari-hari kita bisa melewati perjalanan hidup kita, pergumulan hidup kita. Itu karena Tuhan Allah terus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kehadiran Allah ya di dalam kehidupan kita. Nah sudahkah kita menyadari akan hal ini, bahwa Allah mau hadir di tengah kehidupan kita. Dia mau hadir di tengah pekerjaan kita. Dia mau hadir di seluruh aktivitas kita. Karena dia mau menyatakan bahwa dialah Allah yang menjaga, memelihara kehidupan kita. Maukah kita menyadari hal ini? Sehingga ketika kita merasa sendiri, ingat saudara, Tuhan ada beserta dengan engkau. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita gak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Dia akan senantiasa menopang, menjaga, memelihara hidup kita. Dan kita ada di dalam pemeliharaannya. Mari saudara, kita serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan biarlah Tuhan senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kita. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Dan lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Tuhan senantiasa rindu menjaga, memelihara hidup kita. Dengan begitu rupa Tuhan menjaga, memelihara hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tuhan mau kita boleh tetap hidup berkenan di hadapan-Nya. Mari saudara, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menjaga, memelihara hidup kita, yang senantiasa menjaga kita, kita responi dengan kita boleh tetap hidup seturut dengan kehendak-Nya, tetap taat, tetap setia kepada kehendak dan rencananya. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami sadar kami orang-orang yang berdosa. Di tengah ketidaklayakan kami, Engkau boleh melayakkan kami, sehingga Engkau boleh diam di dalam kehidupan kami. Engkau boleh tinggal, Engkau boleh bekerja, Engkau berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kami mungkin ada yang merasa sendiri, mengalami kesepian, mengalami kegentaran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Kami berdoa mereka boleh ingat Engkau, bahwa Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan kami, sehingga kami semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami juga boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan, kami berdoa Tuhan yang menolong, mengangkat kami melewati semuanya ini. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.